Perkenalkan, nama saya Rupiati, peserta ujian UIN Darjat 1 Angkatan 2023, lokasi SMP Negeri 40 Batan, dengan SPTK Universitas Negeri Padang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Sehat kan? Sehat. Ya, alhamdulillah, karena kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini tentang interaksi negara-negara ASEAN. Nah, ayo adik silahkan pimpin doanya teman-temannya. Siap. Doa dimulai. Doa selesai. Garis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebelum pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu ya. Siapa-siapa yang nggak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk hari ini? Kelas 87? Masuk semua? Ya, alhamdulillah semuanya masuk semua, nggak ada yang absen ya. Memang kelas 87 sangat. Ya, karena 87 itu rajin ya. Ya. Nah, kemarin kita belajar apa anak-anak? Materi kemarin apa yang dipelajari? Tentang apa? Ya, kita belajar tentang distribusi pendapatan. Apa yang dimaksud dengan distribusi pendapatan? Ada yang bisa jawab? Ayo, Rizka. Pendapatan dari orang kaya kepada orang yang mampu. Iya, betul. Distribusi pendapatan adalah penyaluran dari golongan kaya ke golongan orang tidak mampu. Dalam hal ini, pembayaran pajak yang dilakukan oleh orang kaya disalurkan ke dalam subsidi orang yang tidak mampu untuk pemerataan pendapatan. Itulah yang disebut dengan distribusi pendapatan. Ya, sebelum belajar, kita nyanyikan dulu lagu Hari Merdeka ya. Nah, karena sudah lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus ya, untuk menunjukkan rasa cinta tanah air bangsa dan untuk ini ya, kita mulai aja ya. Satu, kita tunggu namanya ya, kita tunggu ramanya terlebih dahulu. Berdiri kan, berdiri. Silakan kalian kembali ya. Selamat menikmati 17 Agustus ya yang ke-78 ya. Masih semangat belajar? Masih. Alhamdulillah. Memang kalian harus rajin belajar ya, karena tantangan ke depan
nilai dan pajak penghasilan. Jadi untuk barang mewah juga ya bebas keluar masuk ke Batam. Itu yang menyebabkan persaingan kita semakin ketat. Di samping itu, Batam itu sebagai daerah industri yang orientasinya ekspor ke luar negeri ya. Jadi sebagai daerah atau kota industri ya, ekspor ke luar negeri. Nah, untuk pembelajaran sebelum belajar ya, kita tonton video literasi untuk interaksi keuangan ya. Kita hari ini akan mempelajari menelaah perubahan keuangan dan interaksi antar uang di Indonesia dan negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Jadi menelaah perubahan keuangan dan interaksi antar uang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Ya, kita kompetensi dasar hari ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita tonton literasinya dulu ya untuk negara-negara ASEAN. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Dalam bahasa Indonesia, ASEAN disebut juga dengan Tenggara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah untuk: pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif. Keempat, saling memberikan bantuan dan saran, sarana pelatihan dan penelitian. Kelima, bekerja sama secara lebih efektif dalam bidang pertanian dan industri. Keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Dan ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional. ASEAN didirikan oleh 5 negara di Asia Tenggara. Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Filipina diwakili oleh Margarita Ramos. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. Dan Thailand diwakili oleh Nahat Ahmad. Saat ini, anggota ASEAN telah bertambah menjadi 10 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Berikut ini adalah profil singkat negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Indonesia. Nah, demikianlah ya sekilas tentang literasi negara-negara ASEAN ya. Tentang tujuan apa tujuan dari ASEAN yang pertama adalah apa tadi? Ya, meningkatkan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua adalah apa? Mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah saling ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan yang pertama adalah tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah melalui pengamatan peta ASEAN. Jadi kalian mengamati peta ASEAN ya. Peserta didik dapat menganalisa pengaruh letak geografis dan letak astronomis dengan benar. Yang kedua adalah melalui pengamatan letak astronomis, peserta didik mampu menganalisa jenis iklim di negara ASEAN. Yang ketiga, melalui pengamatan peta ASEAN, peserta dapat menganalisa batas-batas negara ASEAN. Yang keempat, siswa dapat menganalisa dampak negatif dan dampak positif. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran ini, kalian itu menganalisa pengaruh letak
Pengaruh luas letak geografis dan akronomis terhadap kegiatan ekonomi sosial budaya di negara ASEAN beserta sumber dayanya, ya. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Sebelum kegiatan ini, kalian bentuk kelompoknya terlebih dahulu ya untuk kolaborasi, ya. Nah, silakan bentuk kelompoknya sebelum materi pembelajaran dimulai. Bentuk kelompoknya. Fungsinya di apa diatur? Nah, dibalik. Ini dibalik ya. Ini dibalik. Membaca materi pembelajarannya. Mungkin nggak bisa baca, nggak bisa. Materi pembelajarannya interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Letak geografis negara ASEAN. Ayo. Ayo. Berdiri. Yang keras. Semuanya menyimak ya. Simak ya. Ayo,
geografis ASEAN itu berada di antara tiga perairan ya, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan juga Samudra Pasifik. Hal ini menyebabkan negara-negara ASEAN berada pada posisi silang lalu lintas perdagangan dunia. Yang ini sangat menunjang pertumbuhan ekonomi dalam sektor perdagangan ya, terutama Singapura. Untuk selanjutnya kalian mengerjakan LKPD ya. Mengerjakan LKPD tentang letak negara-negara ASEAN. Untuk selanjutnya kalian mengerjakan LKPD ya, sesuai untuk materinya. Mengerjakan LKPD bisa kalian lihat pada materinya ya, silakan satu kelompok dikerjakan ya LKPD-nya, gantian ya. Nah, di LKPD-nya bisa kalian kerjakan ya. Untuk soal nomor 1, kalian lihat di halaman terakhir pada materi ya. Nah, ini bisa kalian lihat pada lembar materinya ini ya. Nah, ini ya. Mana LKPD-nya tadi? Nah, ini ya. Bisa kalian lihat. Nih, sebutkan batas astronomis yang menjadi wilayah negara ASEAN. Nah, kan ada batasnya ya. Nah, di materi itu ada sebelah timur, ada sebelah utara, ada RRC dan Samudra Pasifik. Kalian tulis ya di sini ya. Iya, di bawah sini. Nah, di bawahnya ada ya. Nah, ada kan? Dilihat di materinya ini. Kan ini ada batasnya nih. Ya. Nah, bisa kamu tengok kan ada kan? Nanti kalau yang ini, nah ini kalian tulis, yang ini juga. Kalian tulis yang ini. Yang ini, kamu tengok ini ya. Ya kan bisa kan? Nah, untuk yang nomor 2 ini ya. Yang untuk nomor 2 ini, kalian bisa ya. Yang nomor 2 ini ya. Nah, ini kamu bisa tengok di sini ya. Ya, satu kan yang ini. Ya, yang satu ini, nomor 2-nya yang sini ya, di sini ya. Nah, ya oke. Nah, nanti analisanya kita ke kertasnya lagi. Ya, kamu tulis disebutkan batas astronomis yang menjadi wilayah negara ASEAN yang ini ya. Ya, batas mengembangkan. Jadi kelompoknya ya menjawab. Jadi negara ASEAN bisa mengembangkan potensinya di bidang pertanian dan perikanan. Ya, seperti Indonesia, 2/3 wilayahnya adalah perairan ya, sehingga sebagian besar penduduknya di sektor nelayan, di sektor perikanan ya. Budidaya ikan ya, seperti di Batam ini budidaya yang sudah diekspor ke ya, kalian dengarkan ya, budidaya yang sudah diekspor ke Singapura atau ke Jepang. Batam itu adalah budidaya lobster besar ya, dan udang besar ya. Itu adalah pendapatan daerah kita dari kota Batam ya. Di samping tempat-tempat wisata. Nah, tugas kalian adalah untuk mempromosikan kota Batam supaya kita mendapatkan pendapatan asli daerah ya. Jelas kalian? Ya, itu ya. Itu tujuan kita adalah meningkatkan pendapatan nasional untuk kesejahteraan masyarakat supaya Indonesia menjadi negara maju ya. Itu cita-cita dari kita. Untuk selanjutnya, apa analisa pengaruh letak astronomis? Letak astronomis itu terhadap iklim. Ada pengaruhnya terhadap iklim. Iklim di Asia itu adalah iklim tropis ya. Nah, itu apa? Sekarang kelompok selanjutnya adalah kelompoknya siapa yang maju? Kelompok D ya. Ayo dia maju dia. Ayo maju dia. Ini
sampai 191 Terus yang kedua, panggilan negara 1 sampai 10 dengan menyebutkan negara-negara ASEAN. Pertama ada Brunei, yang kedua Filipina, yang ketiga Indonesia, yang keempat Malaysia, yang kelima Singapura, yang keenam Thailand, yang ketujuh Vietnam, yang kedelapan Kamboja, yang kesembilan Laos, dan yang terakhir Myanmar. Dan juga analisa terhadap ekonomi ASEAN, sosial ekonomi, sumber daya ASEAN. Ada analisa terhadap pertumbuhan ekonomi, kedua melestarikan budaya mempererat kerjasama ASEAN di bidang olahraga seperti upaya sumber daya alam, dalam banyak industri besar dan industri kecil, meningkatkan kegiatan pertanian dan perikanan. Yang keempat, analisa pengaruh peta ekonomi terhadap negara ASEAN. Di ASEAN sebagian besar ekonomis. Ya, jadi nomor 1, nomor 2 LKPD-nya sudah dijawab betul ya kelompok ya. Dan nomor 3 itu analisa pengaruh letak geografis ya, dengan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bisa melestarikan budaya, mempererat kerjasama ASEAN di bidang olahraga yaitu SEA Games. Kaya akan sumber daya alam karena banyak tambang, terdapat banyak industri besar dan kecil, meningkatkan kegiatan ekonomi dan pertanian. Untuk yang keempat, analisa pengaruh letak astronomis terhadap iklim adalah iklim di ASEAN sebagian beriklim tropis. Hanya Myanmar ya yang beriklim subtropis. Subtropis itu artinya 4 musim ya. 4 musim itu apa saja? Panas, dingin, salju, dan apa? Panas, dingin, salju, ya, gugur, semi ya. Gugur, semi, panas, salju, dingin ya, bisa kita ganti dengan dingin. Itulah 4 musim. Kalau 2 musim tropis itu kemarau dan hujan. Ya, itu bedanya ya antara tropis dan subtropis. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini ya kalian dengarkan, pengaruh letak geografis ASEAN itu adalah dengan letak geografis ASEAN itu negara-negara ASEAN dengan luasnya 4.511.000, jadi luas ya. Nah, itu sangat potensi untuk kegiatan pertanian. Jadi luas ASEAN yang 4.511 km itu bisa kita kembangkan potensinya di bidang pertanian dan perikanan ya, karena di antara 2 samudra ya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik ya, itu letak geografisnya ya. Dan Indonesia juga dilalui oleh pergeseran lempeng bumi ya. Lempeng bumi apa? Lempeng bumi Indo-Australia ya, dan Mediterania yang menyebabkan adanya pergerakan lempeng bumi yang menyebabkan gempa tektonik dan vulkanik. Nah, banyak gunung api di Indonesia ya, karena di deretan sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania yang menyebabkan Indonesia itu mempunyai banyak gunung ya. Deretan pegunungan yang sewaktu-waktu bisa meletus yang mengakibatkan terjadinya apa? Kalau letusan itu menghasilkan abu vulkanik yang bisa untuk menyuburkan tanah, yang akhirnya untuk apa? Sangat menguntungkan di bidang pertanian ya. Itulah dari situ. Paham? Nah, itu. Untuk pengaruhnya di bidang sosial budaya ya, itu kita bisa melestarikan keragaman budaya. Salah satu manfaat atau dampak positif adanya kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya adalah mempermudah pelestarian keragaman budaya dengan diadakannya ASEAN International Film Festival atau AIFA. Negara ASEAN bisa memperkenalkan
banyak turis dari Singapura ya, datang ke Indonesia. Ya. Yang ketiga, sarana menjalin persahabatan ya. ASEAN mengadakan berbagai festival budaya dan olahraga secara rutin untuk menjalin persahabatan antar negara anggotanya. Misalnya dengan adanya SEA Games, negara-negara Asia Tenggara dapat membangun hubungan baik kerjasama di bidang olahraga. Jalinan persahabatan diturunkan ke generasi muda. Itu ya. Membangun ASEAN Community atau komunitas ASEAN. Adanya kerjasama di bidang budaya dapat memajukan beragam kebudayaan negara ASEAN, yang kemudian menjadi landasan untuk membangun ASEAN. Dampak negatif kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya adalah memicu perebutan klaim budaya, ya. Seperti apa budaya yang sudah diklaim Malaysia? Seperti wayang kulit. Sebenarnya ada kesamaan antara wayang kulit Indonesia dan Malaysia, tapi Malaysia terlebih dahulu membuat hak cipta. Jadi apa? Itulah. Jadi kalau punya budaya itu memang harus dijaga, jangan sampai diambil negara lain. Itu ya, klaim kebudayaan. Yang kedua adalah dampak negatifnya adalah adanya diskriminasi, ya. Adanya diskriminasi di antara negara-negara ASEAN. Dampak negatifnya adalah adanya apa? Kalau wilayah Indonesia apa? Menjadi apa? Menjadi wilayah yang rawan perdagangan ilegal, ya. Jadi siapa itu perdagangan ilegal? Perdagangan ilegal itu apa? Perdagangan yang tidak apa? Iya betul. Perdagangan ilegal itu tidak ada izin. Yang baru-baru ini cukai rokok di Batam itu tidak membayar cukainya. Rokok di Batam itu sangat banyak. Yang sekarang ini lagi diselidiki. Ya. Itu update hari ini ya. Jadi dengan posisi silang negara ASEAN itu akan menjadi rawan perdagangan ilegal, ya, seperti alat-alat elektronik, mobil, barang mewah itu biasanya di Batam terjadinya, ya. Itu di daerah kita sendiri itu terjadi tidak membayar, itu artinya tidak ada yang ini ya membayar cukai rokok, ya. Padahal semua orang merokok. Orang Indonesia. Tapi sekarang jangan SMP, jangan sampai merokok di usia SMP, karena menurut penelitian dokter kalau sampai kalian hari ini SMP masih merokok, usia kalian itu maksimal sampai 30 tahun. Tragis kan? Dia sedih. Kalau generasi emas terus sudah merokok itu apa jadinya Indonesia? Ya, semakin terjajah ekonomi. Ya, jadi tugas kalian untuk mengejar cita-cita sekeras mungkin, ya. Tidak apa ya? Walaupun ada pantangan di depan, ya. Kalau kita berusaha, insya Allah itu akan membuka jalannya, membuka pintu rezekinya untuk kalian, ya. Apalagi nanti waktu puasa, ya. Puasa itu kalian berdoa, ya Allah, semoga rezeki orang tua banyak, bisa sekolah, sekolah yang tinggi, ya. Pembelajaran kali ini sudah, ya. Itu kesimpulan yang tadi. Untuk selanjutnya kita lakukan refleksi. Sudah paham atau belum? Sudah memahami pembelajaran hari ini? Apakah pembelajaran saat ini sangat menyenangkan?
dikerjakan di rumah saja ya. Ini baru evaluasinya kerjakan di rumah ya. Ini baru evaluasinya kerjakan di rumah ya. Ya ini ya, kerjakan di rumah ya. Kerjakan di rumah ya. Nah ini ya, baru evaluasinya ini. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu sudah ya. Pastinya ya. Terima kasih. Semoga ilmu ini menjadi berkah untuk kalian. Amin. Nah, siapa tahu nanti kalian ada yang menjadi guru IPS. Amin. Ya, kalau belum jelas, ya ada. Ini udah paham kan tadi? Ya. Insya Allah sudah paham. Ya. Selanjutnya kalian belajar tentang penjajahan bangsa Barat ya. Untuk materi selanjutnya ya. Itu sudah ya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi